Oh, kamu pernah nggak sih diajarin sama tamu kamu sendiri? Pas lagi main terus diajarin nih, misalnya kayak pernah. apa tuh diajarin? Dia kayak ngasih tahu kayak dia ngajarin aku nih kayak suruh spongin dulu kayak gitu kan, spong pipin dulu, terus dia ngarahin aku, habis itu ntar suruh jilat ini ya, suruh jilat itu, kayak gitu Kak. Pernah. Ya itu ya namanya dia tamu aku kan, kadang-kadang aku ikutin kemauan dia kayak gitu. Oh, berarti lebih arah ke pemanasannya lah ya? Iya. Kalau lagi melayani, lagi dalam situasi itu tuh, kakak lebih yang kayak dominan, seimbang, atau justru kakak lebih pengennya diarahin sama si cowoknya? Enggak sih Kak, aku nggak suka diarahin. Berarti lebih suka yang dominan? Dominan. Berarti yang kayak ngatur nih cowoknya kayak gimana, harus ngapain gitu, kamu yang justru lebih pegang kendali ya? Iya. Biasanya apa yang kamu arahin pertama kalau misalnya dalam pas lagi kayak gitu, lagi main? Ngarahin ya? Yep. Apa yang kamu minta dia duluan lakuin gitu? Ya aku enggak ini sih Kak, langsung minta dimasukin aja. Soalnya aku enggak ada pemanasan gitu? Enggak ada Kak. Kenapa? Enggak ada. Ya paling cuma kayak ngaduin terongnya doang, udah kayak gitu. Abis emang kamu nggak ada banjir gitu? Nggak mau ada banjir gitu nggak? Enggak. Kenapa emang? Kan kalau gimana ya, kalau banjir itu kan juga nggak enak Kak. Iya sih. Cuma kan kalau maksudnya kan kalau misalnya ada pemanasan nih, kan jadi lebih esangnya tuh lebih keluar, kamunya juga beda Kak. Kalau penbeo tuh kalau misalnya kayak pemanasan gitu kayak kelamaan gak sih Kak? Oke. Oh iya sih. Iya. Kan kamu servisnya banyak gitu ya, cuma satu ya. Jadi agak PR gitu ya. Jadi udah kayak nganuin terongnya, habis itu udah aku langsung minta udah langsung masukin aja lah kayak gitu. Terus aku pernah baca juga nih di X, ada orang bilang kayak, iya gue kalau misalnya dapet cewek-cewek dari si Mi itu, kenapa sih kalau lagi main pasti mainan HP? Iya karena dia nggak mau ngeliat wajahnya. Banyak banget karena dia nggak mau ngeliat mukanya gitu. Iya sih, apalagi kalau jelek gitu ya, agak tidak tersangwai-sangwai. Tapi kan kalau mungkin karena udah terlalu sering gitu kan, jadi kayak rasanya udah nggak ada apa-apanya. Rasanya kakak ngerasain nggak sih kayak rasanya udah hampa gitu? Iya udah kayak biasa aja gitu Kak, kayak nggak ada rasa gitu. Udah bukan yang excited gitu ya? Gitu. Tapi kakaknya sendiri kan sehari 10 tuh lumayan ya? Itu pakai pengaman? Pakai dong Kak. Kalau nggak aduh bahaya dong. Iya makanya. Tapi untuk cara kakak perawatannya deh, itu gimana? Secara kakak kan nggak mungkin semuanya gedong ya, si terongnya. Pasti kan ada yang kucil-kucil nih. Kalau misalnya nggak dirawat kan mungkin yang kayak malah nggak kerasa apa dianya yang kayak, aduh kayaknya kamu udah terlalu ini deh. Pernah ada yang kayak gitu nggak sih? Enggak sih Kak, aku nggak pernah kayak ngerasain. Cuma pas lagi kayak mempeng itu kan kecil, ya udah gitu loh Kak. Lagi jadi SpongeBob gitu? Udah kayak langsung masukin aja, nggak banyak ngomong juga sih soal kayak gitu ke itunya. Tapi kamu pura-pura kayak enak gitu nggak? Atau yang kayak merem-merem aja? Iya merem-merem aja kayak merem-merem enak gitu. Tapi biasa aja. Pura-pura gitu ya? Yang penting dia keluar ya? Iya. Tapi biasanya paling lama, ada yang lama banget gitu nggak? Pernah Kak. Berapa lama tuh? Kayak sejam. Sejam? Terus kamu ngapain? Ya itu kan nyari kesibukan sendiri, main HP kayak gitu. Jadi lagi main HP tuh ya? Iya, itu main HP gitu. Wow, sangat menggairahkan ya, Say. Iya. Kayak cowoknya jadi turn off nggak sih? Atau tetap dia main aja kayak? Iya, dia tetap main aja. Kan kalau main HP kan otomatis kamu kayak nggak peduli sebenarnya dia ngapain. Iya. Kan? Makanya kan aku udah bilang, ih lama banget sih lu, kan aku suka bilang kayak gitu kan. Terus kata dia, sabar apa? Aku udah jenuh nih Kak. Udah gue main HP aja, kayak gitu. Iya main HP mulu sih, terus gue mau ngapain lagi kata aku kan. Terus kayak ciuman kayak apa? Enggak lama lu. Aku kadang suka jenuh kayak gitu Kak. Iya sih. Iya. Apalagi nggak cuma satu gitu ya. Iya sih. Terus berarti kamu maksudnya udah nggak ada gairah untuk secara kayak gitu, udah nggak ada gairahnya ya? Udah hilang. Kayak udah biasa aja sih Kak. Jadi kayak itu pekerjaan gue. Jadi kalau kayak awal ya tuh kan kayak bergairah kan, harus kudu kayak ciuman dulu atau pemanasan lah gitu Kak. Kayak
ya raba-raba lah apa gimana gitu. Kalau sekarang enggak. Sudah hilang rasanya. Jadi ketemu ngobrol, udah ngobrol, ya udah langsung aja gitu. Iya. Terus kamu sendiri ada kepikiran untuk kayak keluar dari zona yang sekarang nggak sih? Pengen sih Kak, cuma nggak untuk sekarang juga Kak. Mungkin nanti kali ya bakal keluar gitu. Kayak kamu merasa ini saat ini baru permulaan gitu lah ya? Karena lagi enak-enaknya aja sih Kak. Enaknya duitnya ya? Iya, duitnya. Masih dalam apa sih, masih panas-panasnya lah ya kalau orang bilang tuh ya. Iya. Tapi kamu sendiri berarti ini tumbuh itu dari bener-bener pure dari teman? Iya, dari temen. Dari teman, maksudnya kayak dari pengaruh lingkungan teman berarti lingkungan. ya? Berarti teman-teman kamu semuanya open BO? Iya Kak. Oke. Karena open BO temen aku. Di satu lingkungannya sama tuh kamu tinggal? Tapi kalau cuma beda pintu doang sih kita. Oh, di satu rumah itu satu ya? Lingkungan, aku, pokoknya tetanggaan lah Kak. Cuma beda pintu doang. Pernah ada yang ngajakin yang kayak main bertiga apa main berempat gitu nggak? Karena kalian sebelahan gitu? Jadi main bareng-bareng gitu? Iya. Enggak pernah Kak. Gak pernah? Enggak pernah. Tapi kalau main bertiga, misalnya kamu ceweknya 2, cowoknya 1 gitu? Enggak. Jadi kita sendiri, masing-masing gitu. Kan ada yang kayak misalnya cowok itu kan fantasi macam-macam ya. Mungkin ada yang kayak lo ajakin dong teman lo 1 pengen main bertiga gitu. Nggak ada berarti? Nggak ada Kak. Belum ada ya? Iya, belum ada. Nggak tahu. Tapi kalau kamu sendiri kalau ditawarin kayak gitu bakal mau apa enggak? Enggak sih Kak. Kenapa? Karena Nggak penasaran malahan? Bukan kamu penasaran? Enggak. Kenapa emang? Kayak buat main kayak gitu bukan dia malu ya Kak? Iya sih. Cuma nggak tahu sih ya, itu balik lagi ke pribadi. Mungkin ada yang kayak malu karena dilihat temen gitu kan. Ada yang mungkin menikmati karena penasaran. Iya. Tapi kalau kamu saat ini belum ada kepikiran lah ya. Oke. Oh, kamu pernah nggak sih diajarin sama tamu kamu sendiri? Pas lagi main terus diajarin nih, misalnya kayak pernah. Apa tuh diajarin? Dia kayak ngasih tahu kayak dia ngajarin aku nih kayak suruh spongin dulu kayak gitu kan, spong pipin dulu, terus dia ngarahin aku, habis itu ntar suruh jilat ini ya, suruh jilat itu, kayak gitu Kak. Pernah. Ya itu ya namanya dia tamu aku kan, kadang-kadang aku ikutin kemauan dia kayak gitu. Oh, berarti lebih arah ke pemanasannya lah ya? Iya, karena kalau misalnya kayak disuruh buat spongebob tuh, kalau misalnya yang menurut aku enak nih ya, karena aku juga bisa lama. Kamunya juga menikmati ya? Tapi pernah ada yang bau nggak? Pernah Kak. Terus gimana tuh? Ya aku nggak mau. Cuma celup sekali udah. Terus kamu alasannya apa? Kan nggak mungkin kalau bau banget, gue nggak mau. Kan nggak mungkin tuh. Ya, akunya buru-buru aja. Cepetan apa jangan mama gitu. Selalu bilang kayak gitu. Terus cowoknya gimana tuh? Ya mungkin dia mikir, mungkin dia nyadar kali ya kalau dia bau kan. Terus kata dia, kenapa sih kok lu pengen buru-buru sih? Gak apa-apa, gue pusing. Alasannya banyak lah Kak. Terus pernah ada yang kayak pakai minum-minum atau pakai alat-alat untuk lebih lama gitu nggak? Kalau itu nggak tahu sih Kak, mungkin dia di luar kali ya sebelum ketemu pernah atau gimana, aku nggak tahu juga sih. Cuma pas lagi ya ketemu sama aku, ngobrol-ngobrol, terus pemanasan langsung gitu. Tapi kamu kan jarang pemanasan ya? Pemanasannya kamu biasanya apa tuh kalau yang kamu suka deh? Biasanya sih awalnya sih kayak ciuman dulu gitu, habis ciuman. Ya kalau misalnya menurut aku serak ya Kak sama kakinya, mau aku nih Kak dipegang-pegang kayak tuh, habis itu barulah kayak di spong gitu, nah habis itu baru gitu. Oh, kalau kamu nggak suka, kamu nggak suka dipegang-pegang? Enggak. Oh iya, kan udah bayar. Ya tapi kan kalau misalnya orangnya menurut aku enggak, kamu nggak diboleh, karena kayak misalnya dia tangannya kan nggak mungkin diem aja nih misalnya ciuman. Terus kamu kayak, jangan pegang-pegang gitu? Iya apa sih gitu biasanya, iya kamu menolak-nolak gitu? Suka nolak kayak gitu. Terus dianya nggak marah gitu, yang kayak, gue udah bayar gitu, enggak? Enggak sih Kak, pernah sih sekali begitu. Iya kan gue udah bayar, iya apaan sih lu, gue nggak mau ah. Terus dia juga ngomong, apaan sih lu gue udah bayar lu juga, emang lu bayar gue
buat dipegang-pegang juga kan enggak, cuma buat itu doang. Kata aku suka bilang kayak gitu. Oke. Pengelakan kamu pintar juga ya. Kalau mau pegang-pegang bayar lagi, Iya dong. nambah lagi loh. Iya. Berarti emang nggak semua boleh pegang gitu ya. Boleh dilihat tapi nggak boleh dipegang. Lihat doang nih, kalau dipegang jangan. Iya, betul. Itu salah satu trik marketing juga ya dalam open BO-an ya. Iya betul Kak. Itu juga diajarin kan sama teman. Sama teman kamu juga diajarin gitu. Iya. Oh, kamu cerita nih kayak gue nggak suka dipegang-pegang deh kalau cowoknya jelek. Iya, gitu. aku juga ngomong kayak gitu. Nah, ternyata dia juga sama. Oh, terus dia bilang kayak ya udah lu bilang aja kayak gini gitu. Iya. Oh. Dia cuma bilang sih sepinter-pinter lu aja, kata dia gitu. Ayo. Kalian jadi saling bertukar pikiran Iya, ya. Per BO-BO-an ini ya. Iya, main beo-beoan. Mainnya beneran lagi, bukan main-mainan kayak anak Iya. bocil, bukan kayak main masak-masakan, tapi main BO-BO-an. Ada nggak sih sisi gelap dari seorang wanita open BO yang kamu baru tahu nih setelah kamu terjun? Nggak ada. Enggak, Sisi gelapnya nggak ada ya? enggak. Sejauh kamu 2 bulan ini menjadi wanita open BO tuh menjadi solusi apa masalah buat kamu? Masalah sih sebenarnya. Tapi kamu Ya, menikmati. Tergolong menjadi sebuah masalah berarti ya, bukan solusi. Solusinya adalah kamu hanya mendapatkan uang, itu doang kan? Itu doang. Tapi secara kepribadian, secara kehidupan itu menjadi masalah buat kamu ya. Tapi kamu juga menikmati kan uang yang kamu Iya. kamu open BO ini nih. Terus apa yang paling berubah dari diri kamu nih setelah kamu punya uang dari open BO daripada uang kamu sebelumnya dari pekerjaan yang sebelumnya? Apa yang bisa kamu capai dengan kamu open BO ini? Iya, yang aku mau bisa kebeli gitu loh Kak. Contohnya apa tuh yang pengen banget waktu itu kamu beli, terus akhirnya kamu bisa kebeli nih karena kamu open BO? Ya kayak HP gitu Kak, terus kayak barang-barang lah gitu, kayak sendal, sepatu, kayak gitu. Lebih kebutuhan primer gitu lah ya. Iya. Tapi kalau ke keluarga deh? Kalau ke keluarga enggak sih Kak. Enggak ya? Enggak. Berarti ya buat diri kamu Buat aku sendiri ya? diri aku sendiri. Oke. Terus kalau misalnya kamu nih kan pekerjaan ini bukan maksudnya kayak apa ya? Kamu tuh berada di satu lingkungan yang bisa tergolong apa ya, persepsi orang kan masih sangat buruk gitu ya dengan wanita BO. Iya. Terus tapi anggapan bukan- kamu nih tentang pendapat orang lain nih tentang kamu. Ya kamu kalau bakal misalnya, ngapain? kalau aku sih orangnya cuek sih Kak. Lu gua gitu. Cuma ya mungkin kan pemikiran orang kan ada yang kayak suka ngegosipin lah ya. Kalau misalnya kayak kenalan sama aku, kan gue nggak ngerugiin lu gitu. Aku sering nyatain kayak gitu. Gue juga nggak minta makan sama lu gitu. Aku seringnya kayak gitu sih. Itu aku juga orangnya cuek Kak. Kayak lu gue gitu. Tapi sejauh ini berarti belum ada keluarga yang tahu gitu-gitu ya? Belum. Lebih ke teman-teman. Iya, teman-teman juga. Alright. Terus kamu punya nggak sih kayak goals yang pengen kamu capai untuk supaya gimana caranya kamu bisa lepas dari menjadi seorang wanita open BO? Ada nggak sih goals yang pengen kamu capai nih? Terus kamu kalau udah capai nih, kamu bakal lepas? berhenti. Iya, bakal berhenti. Ada sih Kak. Apa tuh? Aku pengen beli mobil. Oke. Kalau udah kecapai baru mungkin aku berhenti. Tapi kalau misalnya nih ya, kamu udah mencapai beli mobil, tapi ternyata duit kamu udah habis lagi nih setelah kamu udah beli mobil. Kamu bakal terjun lagi atau yang kayak kamu mencari hal lain untuk dilakukan? Aduh, kayaknya sih ya kalau bisa duitnya udah habis mungkin kayak terjun lagi kayaknya nih Kak. Berarti tergantung dengan keuangan kebutuhan kamu ya. Tergantung keuangan. Tapi berarti salah satu impian kamu saat ini adalah beli mobil. Iya, beli mobil Kak. Oke. Gak mau kan lagi asik dengerin podcast, tapi keganggu sama sensornya? Mending kamu join di Kreatok VIP sekarang, karena no cut dan no sensor. Dengan bintang tamu yang lebih hot dan pembahasannya, eksklusif. Yuk join Kreatok VIP di Noise sekarang. Oke guys, jadi kita punya beberapa pertanyaan yang dikasih sama teman-teman dari Telegram gitu kan. Secara kita kan punya teman-teman di Telegram nih, yang juga sering ngobrol-ngobrol tentang seksual, dan mereka punya beberapa pertanyaan seputar dengan per open BO-an.
Kalau misalnya kakak nih punya pasangan dan misalnya pasangan ini udah pengen nikah, menurut kakak penting nggak sih untuk membicarakan masa lalu kakak nih sebagai wanita open BO ke pasangan? Ya, penting Kak, itu harus. Kenapa penting? Jadi biar nanti dia suatu saat nanti nggak nyesel Kak. Takutnya nanti dia orang lain ada yang ngasih tahu ke dia, ntar dia malah kayak gimana kan mikirnya. Lebih baik aku yang jujur ke dia gitu. Aku Berarti sebagai cewek BO gitu. Iya. Jadi gimana tanggung jawab dia aja untuk menerima kita atau enggak gitu ya. Kalau Jadi lebih bener. baik dikasih tahu ke pasangan. Oke. Lebih tahu dari aku daripada dari orang lain. Iya betul sih, lebih baik tahu dari kita ya. Yang kedua, kalau secara kakak sendiri kan penghasilan sebagai wanita open BO kan kalau bisa dibilang uang kaget ya. Iya. Karena yang tadi nominalnya segitu tiba-tiba langsung gede gitu kan. Kakak sendiri nih dalam memanage uang yang dalam nominal besar gini, lebih sering diinvestasiin atau lebih kayak oke, beli ini. Ke investasi juga iya, buat beli-belian juga ya sih Kak. Buat belanja juga ya. Berarti lebih cerdas dalam uang lah ya. Iya. Menurut kakak penting gak sih untuk seorang wanita yang maksudnya dengan easy money gitu mengontrol keuangan mereka, atau yang kayak ya udah mumpung masih ada nikmatin aja? Enggak. Jadi aku harus gimana caranya tuh aku harus bisa nyimpen uang Kak. Walaupun ibaratnya besoknya ada lagi, tapi nggak selalu aku habiskan gitu loh Kak. Tetap pintar-pintar lah ya. Iya. Kalau bisa investasi, Iya. disimpan, karena kita kan nggak pernah tahu ya kapan kita kedepannya. bisa. Gitu. Betul. Kalau ditanya siapa sih diri lo sebenarnya dan apa yang kakak bakal jawab di luar status sebagai wanita open BO? Kakak Kenapa? tuh tumbuhnya kalau kakak bukan menjadi wanita BO nih, kakak akan menjadi tumbuh seorang wanita yang seperti apa? Kalau bisa memilih selain menjadi open BO. Kan kalau misalnya open BO kan pilihan nih. Kalau selain menjadi open BO tuh kakak memilih menjadi seorang apa? Pengennya sih jadi kayak seorang kerja di pabrik sih Kak. Oh di pabrik? Kenapa tuh? Gitu. Cuma emang sebelumnya kan emang kerja di situ juga. Oke. Oh sebelum menjadi wanita open BO di pabrik. Iya. Terus kenapa dia berhenti di pabrik? Capek? Iya capek. Terus ditambah lagi juga pemasukannya nggak ini Kak, nggak stabil. Tapi pernah nggak sih di aplikasi itu ketemu sama teman sendiri? Nggak. Nggak ada ya? Belum pernah. Berarti bener-bener nggak ada yang dikenal Iya. itu ya dari aplikasi. Kalau misalnya ada cewek nih kenal kakak bakal saranin ke dia nggak sih untuk menjadi wanita open BO atau malah jangan? Kan kakak dapat pengaruh dari temen nih. Iya. Kakak bakal mempengaruhi orang lain juga nggak sih untuk masuk ke dunia ini? Tergantung Kak, kalau misalnya ceweknya juga posisinya dia butuh duit, pasti aku saranin. Tapi kalau misalnya dia enggak ya nggak bakal aku saranin. Gitu, Kak. Tapi berarti menurut kamu ini adalah pekerjaan yang apa ya? Tidak harus dihindari gitu kalau untuk mencari duit. Iya. Kalau pendapat kamu seperti itu. Jadi menurut kamu kalau emang dia ngerasa emang benar-benar butuh duit banget, ya udah lu BO aja. Iya. Alright. Kan pilihan tetap Iya. pilihan ya. Kita nyaranin orang tapi kalau orang yang milih ya udah, kalau enggak ya udah gitu. Kan kita cuma ngasih tahu doang. Iya. Satu lagi. Pernah nggak sih kakak tuh lebih merasa hidup dan dihargai menjadi seorang wanita open BO dibanding di hubungan yang biasa? Maksudnya di hubungan pacaran. Kalau perbandingannya nih di pacaran, lebih dihargai seorang wanita, lebih dihargai gitu menjadi seorang wanita menjadi wanita open BO, apa lebih dihargai saat di sebuah hubungan? Di sebuah BO Kak. Malah jadi di open BO malah lebih Iya, dihargai. iya. Dalam bentuk apa nih dihargainya? Kalau misalnya kayak Selain duit ya? Iya. Selain kalau misalnya kayak di hubungan itu kan dia kan kayak suka-suka gitu loh Kak. Nah, kalau misalnya kayak dia open BO kayak gimana ya? Kayak dari gimana ya? Dari apa? Dari cara dia membuat kamu endul kah? Dari melayani kamu kah? Iya, itu. Lebih ke Kak. arah situnya gimana? Gitu. Lebih memuaskan kamu lah jatuhnya. Kalau misalnya kayak berhubungan nih kan Kak. Kalau di pasangan? Di pasangan itu tuh kayak ngerasa kayak nggak dihargain nggak sih Kak? Udah kita kasih nih apa yang dia mau, nah terus tiba-tiba dia ninggalin kita gitu kan. Kalau misalnya kayak dia pun BO kan, walaupun dia kayak ngasih
kayak dia ngasih ke kita gitu kan Kak. Jadi kita bisa ngelawan gitu loh Kak. Kalau misalnya sama pasangan kan enggak Kak, harus nurutin kemauan dia. Iya, Bener-bener harus turutin banget. Kalau enggak nanti dianya yang malah marah-marah sama kita. Kalau misalnya ke open BO kan enggak. Gitu. Jadi kamu lebih. Hai pendengar Kreatok, sekarang Kreatok sudah hadir di Telegram. Kalian bisa diskusi dan ngobrol sama aku seputar hal 21 plus di sana. Kalian juga bisa request konten Kreatok dan tanya jawab secara langsung sama aku. So, buruan join Telegram Kreatok sekarang. Milih untuk bekerja menjadi wanita open BO daripada punya pasangan. Iya. Karena lebih dihargai di open BO gitu. Oke. Jadi pesan-pesannya adalah walaupun wanita tuh sebagai apa sih namanya Cewek open pelayan BO. open BO, tapi wanita tuh tetap punya batasan gitu Iya, batasan mesti dalam harga diri, diri, masih punya harga diri. Jangan dianggap semua wanita open BO tuh kayak nggak ada harga dirinya, Iya. kayak lu mah cewek dibayar doang. Iya, mentang-mentang lu dibayar, jadi gue bisa suka-suka gue gitu. Itu nggak semuanya kayak gitu. Nggak semua wanita Iya. seperti itu, karena emang open BO pun dilakukan ya karena emang butuh duit sebenarnya, Iya. bukan karena hal lain, bukan karena kita pengen ini laki-laki lah, pengen segala Enggak. macam. Memang pure karena emang namanya kebutuhan Iya, gitu ya. betul, Kak. Karena emang semuanya kan emang butuh duit ya, Iya. say. Apalagi zaman Duit bukan sekarang ya segalanya. kan. Iya, duit bukan segalanya, tapi Iya, segalanya butuh duit. Nah, betul. Jadi jangan menganggap seorang wanita Open yang BO. open BO itu nggak ada harga dirinya. Betul, Tetap Kak. ada harga diri ya. Kakak pun sendiri tetap memilih pasangan-pasangan dalam berhubungan gitu Iya. kan. Nggak semua orang dipakai gitu Iya. kan ya. Tetap juga ada batasan-batasan di mana gue nggak suka kalau diginiin, gue nggak suka diginiin Iya. walaupun udah bayar gue. Iya. Gue tetap punya harga diri. Iya, betul Kak. Gitu ya. Oke, terima kasih Kak Siti. Terima kasih Kak Siti sudah datang ke Kreatok. Terima kasih buat kalian juga guys yang sudah menonton Kreatok. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di akun baru kita ini ya, Kreatok Entertainment tanpa S ya guys ya. Jangan lupa di subscribe karena kita bakal sering posting. Oke, jangan lupa juga follow Instagram kita di Kreatok Entertainment. Dan buat kalian yang mau beli tisu jangan lupa buat kalian yang mau beli tisu, kalian bisa langsung beli di Shopee, Tokopedia maupun Lazada, atau misalnya kalau kalian mau lewat WA juga boleh banget. Nanti kita cantumin nomornya ada di deskripsi. Oke, terima kasih buat kalian guys. Terima kasih, bye bye. Terima kasih Kak Iya, Siti. iya.